Saudara keluarga mendiang Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica berencana melaporkan dugaan intimidasi ke Mapolda NTT pada Jumat pekan ini. Kuasa hukum keluarga dipastikan akan membawa sejumlah barang bukti kuat yang telah dipersiapkan saudara. Sebanyak 5 pengacara pun dikerahkan untuk mengawal kasus ini dengan menyertakan laporan bukti tertulis almarhumah ke Dinas Kesehatan dan juga ke Badan Kehormatan DPRD TTU. Sementara itu saudara, Polres TTU telah memeriksa beberapa saksi serta 3 anggota DPRD yang diduga melakukan intimidasi terhadap almarhumah. Keluarga berpikir untuk waktu yang lebih pas mengadukan atau melaporkan peristiwa di Polda itu pada hari Jumat nanti. Sudah 5 orang pengacara yang menyatakan diri bersedia untuk bergabung dalam tim kuasa hukum keluarga dari Dr. Ica ini untuk kasus ini. Sebelum Dr. Ica meninggal, itu dia sudah membuat rangkaian kronologi yang utuh terkait dengan apa yang dialami oleh Dr. Ica saat bertugas itu. Anak kita terlalu kejam saat Tangisan pilu seorang ayah pecah saat menyambut kedatangan Gubernur NTT di rumah duka. Sambil menangis histeris, ia memohon agar kebenaran atas penyebab kematian putrinya, Dr. Ica, segera diungkap. Menanggapi hal ini, Gubernur NTT menyatakan sikap tegas akan mengawal penuh proses hukum kasus ini. Terlebih ada surat wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum kini menjadi bukti kunci bagi polisi. Biarkan proses hukumnya berjalan. Saya setuju. Saya sudah lihat pernyataan dari Kapolres TTU. Ikuti prosesnya, kita akan minta Pak Ibu Kapolres untuk nanti proses dengan baik kasus ini sehingga nanti biar terang benderang siapa-siapa nanti yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Dan tadi saya mengatakan ada surat dari Dr. Ica juga nanti untuk yang sudah diberikan, yang sudah diambil dan sudah dipegang oleh Pak Ibu Kapolres, nanti kita akan pastikan kita kawal proses hukum yang berjalan dengan baik. Polres Timur Tengah Utara bergerak cepat mendalami dugaan intimidasi ini. Kapolres TTU AKBP Eliana Papote menegaskan pihaknya telah memeriksa 3 anggota DPRD dan 6 rekan kerja korban. Penyelidikannya sementara berlangsung, untuk pemeriksaannya sementara berlangsung. Nanti apabila sudah ada yang ini bisa terupdate, nanti akan kami sampaikan. Baik, berarti hingga saat ini ketiga anggota DPRD TTU yang diduga melakukan intimidasi tengah diperiksa begitu. Selain pemeriksaan ketiga anggota DPRD ini, apa saja keterangan ataupun bukti yang sudah dikumpulkan? Sampai dengan saat ini kami sudah mengambil keterangan dari 6 rekan korban yang pada saat itu berada bersama-sama dengan korban. Kasus ini pun memantik reaksi keras dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan mendesak agar kasus ini diusut tuntas untuk menguak apa yang melatar belakangi kematian Dr. Ica. Perundungan ya itu kan, ya jangan sampai terulang lagi. Itu harus diselidiki, kemudian di kasus hukumnya harus dituntaskan sampai sejelas-jelasnya. Petaka ini bermula saat Dr. Ica menangani pasien korban gigitan ular yang merupakan kerabat anggota dewan. Sejak insiden itu, Dr. Ica berubah menjadi pendiam dan tertutup. Hasil tes kejiwaan membuktikan korban mengalami depresi berat sebelum akhirnya meninggal dunia. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana pengawalan kasus ini saudara? Kami ajak Anda untuk berbincang dengan ayah almarhumah Dr. Ica, Bapak Gabriel Pakainoni dan juga Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pak Melkiades Lakalena. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Baik, saya ke
Ya, saya ke Pak Gabriel dulu. Sebelumnya kami turut berduka begitu, Pak Gabriel, atas kehilangan dari anak Anda, Dr. Icha, yang sudah dimakamkan dan rencananya akan ada pelaporan ya pada hari Jumat mendatang. Sempat ada informasi Pak Gabriel bahwa sebelum anak Bapak Gabriel ini meninggal ada surat yang ditinggalkan. Bisa diceritakan apa isi surat tersebut, Bapak? Baik, terima kasih Mas atas segala perhatian, dukungan terhadap almarhumah saya, almarhumah anak saya, Dr. Icha Fatimah. Keterkaitan dengan apa yang ditanyakan mengenai pesan isi surat itu, semuanya itu ada di penyidik kepolisian. Dan sampai saat ini pesan dan barang-barang bukti semuanya itu ada di penyidik dalam hati kepolisian. Terima kasih. Bapak sendiri, informasi awal Dr. Icha sudah mengalami gangguan kejiwaan begitu atas pemeriksaan yang dilakukan, psikolognya terpukul begitu. Bisa diceritakan kondisinya seperti apa saat itu? Menyangkut dengan kondisi kejiwaan atau apa kronologi mengenai itu nanti bisa ditanyakan langsung kepada penasihat hukumnya, karena semuanya sudah disampaikan kepada penasihat. Keterkaitan dengan kondisi anak saya yang sebenarnya itu dia itu sehat di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang dokter sesuai dengan profesi yang disandang. Kondisinya sehat saat melaksanakan profesinya, tugas profesinya sebagai dokter di TTU ya. Dan Pak Gabriel saat ini juga sudah bergabung Gubernur NTT, Pak Melkias. Apa yang ingin disampaikan terkait dengan pengawalan kasus ini, Pak Gabriel? Sesuai dengan harapan-harapan keluarga itu sudah disampaikan ke Bapak Gubernur walaupun secara lisan kepada Bapak Wagub, terus Bapak Paulianto, Bupati TTU, Wali Kota Kupang maupun Ketua DPRD. Ada dua hal permohonan dari keluarga Bapak Mamat. Itu yang pertama itu untuk kebenaran dan keadilan, itu yang perlu ditegakkan. Yang kedua itu menyangkut keamanan dan kenyamanan seluruh nakes yang ada tidak hanya di TTU, NTT, tetapi bahkan di bumi pertiwi kita di Indonesia. Baik, penegakan kebenaran dan keadilan dari kematian putri Anda ya, Pak Gabriel. Saya ke Bang Melki, pengawalan kasus ini sejauh mana, mengingat sebelumnya juga Pak Melki menyampaikan bahwa ada surat yang ditinggalkan oleh almarhumah sebelum meninggal dunia. Ya, saya mendengar hal tersebut dari orang tua Dr. Icha, dari Pak Gab dan dari Ibu Nur yang menyampaikan bahwa Dr. Icha sebelum meninggal sudah membuat surat wasiat semacam itu terkait dengan bagaimana Dr. Icha meninggal dan juga pesan-pesannya terkait dengan dukungannya untuk perlindungan nakes dan juga bagi teman-teman tenaga medis yang menjadi bagian dari Dr. Icha. Ya. Dan tentu Pak Gab dan Ibu Nur dan keluarga yang lebih paham detail terkait dengan surat tersebut, karena surat ini tentu adalah surat yang bersifat rahasia, bersifat terbatas untuk keluarga. Saya berpikir nanti mungkin lebih tepat keluarga yang bisa menjelaskan hal ini. Tapi bagi saya
kepergian Dr. Icha dengan catatan membuat wasiat, apalagi ada pesan-pesan bagi teman-temannya sesama tenaga kesehatan, sesama dokter ya. Saya pikir ini pesan yang sangat baik karena memang sejatinya semua kita yang mendapatkan pelayanan kesehatan itu wajib harus menghormati, menghargai dan memberikan kesempatan agar semua tenaga kesehatan, tenaga medis itu bekerja sesuai dengan prosedur, sesuai dengan metode yang sudah mereka pelajari dan harus mereka kerjakan gitu. Jadi tidak boleh ada orang lain, apapun jabatannya, siapapun orangnya, entah dia gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD sekalipun, yang bisa mengintervensi pekerjaan tenaga kesehatan, tenaga medis yang dilakukan oleh mereka, yang kemudian kita memaksakan harus sesuai dengan kepentingan kita atau kemauan kita gitu. Karena yang tahu bagaimana bekerja itu teman-teman nakes itu sendiri. Baik. Sembari dugaan intimidasi oleh anggota DPRD ini juga tengah berproses ya. Ada di pihak kepolisian, di Polres TTU dan juga di DPRD yang akan melakukan pemanggilan. Update-nya seperti apa, Bang Melki? Yang saya dengar sih semua partai ya, baik partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai PDI Perjuangan, masing-masing sudah menjalankan tugasnya untuk mengecek di masing-masing tempatnya. Demikian pula DPRD, demikian pula kepolisian. Jadi saya pikir nanti ini akan berjalan paralel, sembari kepolisian nanti melakukan proses pemeriksaan di aspek hukum. Di politik sendiri juga nanti di DPRD TTU saya dengar juga sudah ada proses persiapan pemanggilan untuk mengecek keterangan dari ketiga DPRD tersebut. Dan juga dari masing-masing partai saya lihat juga sudah melakukan ya. Dari tadi juga saya dengar Pak Sarmuji, Sekjen Partai Golkar sudah menugaskan untuk pengurus provinsi memanggil yang dari Golkar. Tadi juga saya lihat DPRD, DPD PDIP juga sudah menonaktifkan atau menugaskan yang bersangkutan harus mengurus proses ini dengan baik. Demikian pula dari PKB. Dan juga kemarin saya sendiri juga hari Sabtu itu, setelah kejadian meninggalnya Dr. Icha, saya memberikan surat kepada Menteri Kesehatan agar juga Menkes menugaskan tim yang turun dari Jakarta, tim lengkap untuk juga mengecek ini dan memberikan peneguhan bagi semua tenaga kesehatan. Jadi kemarin juga dari tim Kemenkes sudah turun, dipimpin oleh Dirjen SDM Kesehatan, dan juga dari Konsil Kesehatan yang mengurus seluruh tenaga kesehatan se-Indonesia. Jadi sudah turun dengan tim untuk juga bersama dengan kepolisian memastikan proses ini adil bagi Dr. Icha, adil bagi orang tua dan keluarga, bagi Pak Ga, bagi Ibu Nur dan keluarga, adil juga bagi semua nakes, tenaga medis setanah air, dan juga adil juga bagi publik sehingga nanti kita bisa mengambil pelajaran berharga dari peristiwa ini yang akan lagi terulang. Baik, semua pihak terus bekerja sama begitu ya, Bang Melki, untuk memberikan keadilan dan juga menguak kebenaran di balik kematian Dr. Icha ini. Ke Pak Gabriel, tentu di balik rasa duka ada secercah harapan bahwa keadilan tetap akan hadir di balik kematian dari Dr. Icha. Terkait hal ini, apa yang ingin disampaikan? Baik. Kedua itu kebenaran dan keadilan harus ditegak. Yang kedua adalah bagaimana implementasi daripada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu bisa dilakukan secara baik untuk memberikan keamanan dan kenyamanan untuk para seluruh nakes di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mereka, tanpa ada berbagai tendensi yang melatar belakangi seseorang apabila melakukan tindakan-tindakan medis. Artinya semua itu harus rasa aman sehingga dia bekerja secara baik. Gitu. Baik, kita berharap keadilan akan tetap ada untuk almarhumah Dr. Icha. Terima kasih Bapak Gabriel Pakenoni dan juga Gubernur NTT, Pak Melkiades Lakalena telah berbagi informasinya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.